Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pekan pertama di bulan Mulud. Kalau orang sini bilangnya bulan Mulud, tapi kalau bahasa Arabnya Rabiul Awal. Kalau orang Indonesia bilangnya sekarang bulan September. Ya Pak ya? Betul ya? Orang Inggris juga bilang sekarang September ya. Pada pekan yang lalu saya sampaikan di sini yaitu bab tentang infak, sesuatu yang paling dicintai. Masya Allah. Siapa contoh sahabatnya? Abu Talha radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat 92 surah Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan dari sesuatu yang paling kalian cintai. Masya Allah. Abu Talha, ya, sahabat radhiyallahu anhu yang imannya itu jujur. Ya, emang ada iman yang dusta? Ada enggak? Subhanallah, Abu Talha, ya, sahabat yang mulia, dengar ayat ini langsung menginfakkan apa Pak? Bukan uang, bukan emas yang diinfakkan, kebun. Yang kebun itu, saking bagusnya kebun tersebut, Rasulullah SAW sering mengunjungi kebun tersebut. Nama kebunnya apa? Bayruha. Masya Allah ya, kebun dikasih nama. Subhanallah. Itu airnya sejuk diminum ya, tempatnya nyaman buat berteduh ya, buat melepas kepenatan. Nabi sering berkunjung ke situ. Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, aku mendengar Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba mali ilayya bayruha." Harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dukhraha indallahi ta'ala. Wahai Rasulullah SAW, itu Bayruha, saksikanlah, aku sedekahkan di jalan Allah. Aku mengharap kebaikan dari sisi Allah supaya mendapat simpanan nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Coba ada enggak di antara kita yang dengar dalil berusaha amalkan, dengar hadis berusaha amalkan, dengar ayat berusaha amalkan? Ada enggak? Allah berfirman di dalam surah Al-Insan, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan di sebagian malam bersujudlah engkau dan bertasbihlah kepada Allah. Tasbih di situ maknanya apa, Pak? Salat, ya. Salah satu nama lain salat itu tasbih. Lailan tawila, malam yang panjang. Dengar ayat ini hati kita bergetar enggak? Wah, habis Isya saya langsung tidur, pasang alarm, nanti saya bangun malam. Luar biasa. Ini sahabat. Dengar ayat langsung berusaha amalkan. Tapi Nabi, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat dengar khutbah itu Pak ya, Nabi bimbing, wahai Abu Talha, sedekahkanlah kebunmu itu untuk keluargamu. Masya Allah. Karena Nabi ngajarin,
infak buat orang miskin, infak di jalan Allah, infak untuk keluarga, mana yang paling besar pahalanya? Keluarga. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Bapak sanggup nggak kayak gitu? Ada orang datang ngasih mobil, Pak ini minta tolong diterima. Mobil saya ini ada 3, satunya nganggur. Minta tolong diterima. Bapak dengan tegas bilang, Ibu atau Bapak, bagikanlah kepada keluarga Ibu. Masya Allah. Ada orang gitu. Luar biasa ini. Ini contoh dari Nabi SAW. Masih ingat nggak ketika Nabi hijrah? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyiapkan, aduh saya lupa nih, antara kuda atau unta. Pokoknya menyiapkan kendaraan. Abu Bakar itu demi Allah murni lillah beli 2 kendaraan, satunya pengen dikasih hadiah buat Nabi. Nabi kan nggak boleh nerima sedekah kan? Hadiah buat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Tidak, saya bayar ini. Subhanallah. Abu Bakar Pak kasih hadiah ke Nabi. Apa kata Nabi? Tidak, saya bayar ini. Luar biasa. Ya gimana sahabatnya nggak gitu ya, nabinya aja begitu ya. Subhanallah, luar biasa. Ingat gak ceritanya Abdurrahman bin Auf yang ditawarin istri, ditawarin setengah harta, kalau nggak salah namanya Mu'adz bin siapa gitu, bukan Mu'adz bin Jabal, sahabat Ansor. Setengah harta loh Pak. Kalau sahabat itu punya kebun 5 hektar, berarti 2,5 hektarnya buat Abdurrahman bin Auf. Setengah harta. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq, tunjukkan aku ke pasar. Jadi sahabat Ansar itu wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Ansar itu mengutamakan orang lain padahal dirinya butuh. Itu sahabat Ansar. Sahabat Muhajir wibawanya tinggi, tidak mau merepotkan orang lain. Luar biasa. Ini pemandangan indah di dunia ini yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang mulai hilang di tengah kaum muslimin. Kita ikut prihatin ya kalau ngelihat saudara-saudara kita ya di luar sana yang bawa kotak infak ya Pak ya. Ada yang bawa bekas plastik permen ya. Subhanallah, itu saudara kita Pak. Dari mana? Zahirnya kan pakai peci, ada yang pakai jubah, pakai sarung, ada yang pakai kerudung ya. Subhanallah. Orang yang tidak atau belum mengenal bagaimana Islam dikira itu bagian dari Islam. Padahal Islam mengajarkan kepada kita supaya tidak merepotkan orang lain, ya, tidak menjadi beban orang lain. Nah ini sedikit murojaah pertemuan yang lalu. Alhamdulillah nggak lama-lama. Nah yang berikutnya ini panjang banget hadis judul di kitab ini ya, Riyadhus Shalihin bab yang ke-38. Tapi intinya di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita itu adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas yang Bapak pimpin. Siapa yang Bapak pimpin? Anak dan istri, ya, keluarga. Ibu-ibu juga nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas anaknya, atas harta suaminya, rumahnya, ya. Subhanallah. Yang pertama, penulis membawakan surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu. Apa yang diperintahin? Sholat. Subhanallah. Ini bukan ulama yang nulis Pak, Allah yang mengabadikan. Ingetin keluarganya sholat. Apa
Susahnya Bapak di tempat kerjaan, lagi istirahat jam 12 tuh, WA sebentar istrinya, sayang udah sholat zuhur belum? Makan waktu 1 menit tidak Pak? Gak nyampe. Tapi sudah mendapat pahala, yaitu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang ibu-ibu juga sudah selesai wudhu pakai mukena ya. Budaya di Indonesia pakai mukena kan. Padahal ya wanita kalau pakaiannya sudah besar, longgar, nutup aurat semua, sholat nggak apa-apa. Kerudungnya besar, gamisnya besar, kakinya tertutup aurat, langsung sholat, nggak usah pakai mukena lagi, boleh tidak? Boleh. Ibu-ibu yang sudah siap sholat, sempetin pegang HP sebentar, ingetin suaminya. Suamiku udah sholat zuhur belum? Gitu. Jangan lupa doain ayang bebnya ya. Nggak apa-apa kan? Biar di sholatnya didoakan yang baik ya. Subhanallah. Itu sudah berusaha mengamalkan perintah Allah. Surah Toha ayat 132. Begitu juga anak-anak Bapak yang kuliah di luar kota, ya kan? Yang kerja di luar kota. Walaupun anak Bapak sudah rumah tangga, masih ada kewajiban ngingetin sholat? Masih Pak. Ya, gak ada batas ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di tengah keluarga. Itu kewajiban. Begitu juga anak yang sudah keluarga, gak ada salahnya ngingetin orang tuanya. Ayah udah sholat belum? Mama udah sholat belum? Gitu ya. Ini kalau dibahas selanjutnya panjang lagi Pak. Ini kan sepotong ayat doang. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kalian ketika merintahkan sholat. Ada lanjutannya itu Pak apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta kepadamu rizki. Paham nggak Pak maksudnya? Allah habis ngingetin masalah sholat, kok bahas masalah rizki? Korelasinya apa Pak? Kebanyakan manusia yang meninggalkan sholat berdalih sibuk cari rezeki. Allah bantah. Nahnu narzuquk, kata Allah SWT. Kami yang kasih rizki. Kami nggak minta rizki dari kalian. Justru kata Allah, kami yang kasih rizki kepada kalian. Ini Allah bantah. Ya. Sebelum mereka menghadap Allah di akhirat, ya, beralasan, berdalih, saya ninggalin sholat zuhur karena cari nafkah buat keluarga, Allah sudah bantah duluan. Bahwa yang bagikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah At-Tahrim ayat 6, ini juga dipotong. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kemarin sudah dibahas Pak ya, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari neraka? Belajar agama. Kenalkan keluarganya kepada agama. Kenalkan anak-anaknya kepada masjid, kepada pengajian. Ya, berbahagialah orang tua yang nitipin anaknya ke guru ngaji. Ya dulu Pak ya, kita waktu kecil di masjid tuh abis maghrib ada ngaji Iqra ya. Masya Allah antri dulu-duluan, itu ya luar biasa, indah itu Pak. Nikmat ya, sama temen. Sekarang maghrib anak-anak ngapain Pak? Hah? Apa ini namanya Pak? Setan gepeng. Nah, betul nggak Pak? Iya, setan gepeng, subhanallah. Ya, jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu dengan cara belajar agama. Tahu yang halal supaya kita bisa nikmatin, tahu yang haram supaya kita bisa menjaga diri dari yang haram. Pelajari perintah-perintah Allah, sesuatu apapun yang dicintai Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Pelajari apa saja yang dibenci sama Allah, dibenci loh Pak. Bapak tahu nggak definisi makruh itu apa Pak? Makruh itu apa Pak? Dibenci. Dibenci siapa?
Dibenci Allah. Sebagian orang kan meremehkan. Ini kan makruh, nggak nyampe haram. Mau bahas rokok lagi tak, Pak? Dari definisi, dari makna bahasa aja, makruh bahasanya apa? Dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah. Bapak mau dibenci Allah? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bahas ad-dukhan ya. Dukhan banyak di Jakarta. Dukhan apa tuh? Asap ya, polusi ya. La ilaha illallah. Nah, di sini Pak saya mau melanjutin, Pak. Ada yang menarik di sini. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan batu. Ada apa dengan batu? Ada apa, Pak? Banyak manusia yang mengagungkan batu. Menuhankan batu. Iya nggak? Iya. Mungkin kalau gambarannya manusia nyembah batu itu kayak masih animisme dinamisme ya. Tapi yang saya bahas bukan itu, Pak. Ada batu-batu yang bernilai tinggi. Seperti apa? Berlian. Nah, ini masalahnya, Pak. Kalau seseorang punya berlian, apalagi berliannya segede bakso misalnya. Sayang nggak, Pak, orang itu sama berlian ini? Dijaganya luar biasa, jangan sampai hilang. Iya nggak, Pak? Sampai sebagian orang menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya untuk harta ini. Makanya Nabi pernah bersabda, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, abdul khamisah, abdul qatifah. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba gamis. Bahasanya mah fashion ya. Fashion apa passion? Kalau passion gaya hidup. Kalau fashion apa? Kenapa ini kan apa sih bahasanya? Ya inilah ya, pakaian gitu kan ya. Nabi bilang begitu. Celakalah hamba pakaian. Kalau diterjemahkan secara bahasa ada hamba hoarding, Pak. Ibu-ibu kalau beli hoarding lama kan? Milih motifnya, bahannya, betul nggak, Pak? Apa kata Nabi terjemahannya? Kenapa disebut hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian? Kenapa? Apabila dikasih dia ridho, seneng. Tapi kalau nggak dikasih marah, tuh, Pak. Hamba dunia. Kalau dapat dunianya, dapat uang, senang dia. Masya Allah, bersyukurnya berkali-kali. Tapi kalau hari itu dia nggak dapat rezeki, dia marah. Bahkan sampai mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, ternyata di akhirat nanti, tagut itu dimasukkan ke dalam neraka juga. Yang disembah itu dimasukkan ke dalam neraka. Manusia nyembah matahari. Matahari dimasukkan ke dalam neraka. Manusia nyembah berhala, nyembah batu dimasukkan ke dalam neraka. Bapak boleh googling ya. Panasnya itu butuh kadar panas itu apa sih namanya? Kalor ya. Ya. Itu lebih mudah mana, Pak? Melumat besi sama melumat batu, Pak? Melelehkan batu sama melelehkan besi lebih mudah mana? Besi. Untuk menghancurkan batu itu harus ditambah lagi panasnya, ya enggak? Berarti neraka itu betul-betul Allah bikin panas-panasnya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qari'ah, Pak. Ya. Wa ma adraka ma hiya. Ya. Tentang hawiyah ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya hawiyah. Tahu enggak hawiyah itu apa? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka yang haratun syadidatul harri.
Qawiyatul lahab was-sa'ir. Panas, luar biasa panas, Pak. Bapak pengen tahu panasnya kayak gimana? Kata Nabi SAW, naru bani Adam allati tuqaduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api manusia yang sekarang di dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian neraka, 70 bagian api di neraka jahannam. Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Seandainya api yang di neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyiksa, sudah cukup panas. Apa kata Nabi SAW? Innaha fudilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'a. Sesungguhnya nanti di neraka apinya itu ditingkatkan lagi 69 kali. Kan ini sudah satu kali kan? Tambah 69 kali panas lagi. Berarti berapa kali? 70 kali panasnya. Luar biasa. Sampai bisa menghancurkan batu, Pak. Dan api yang ada di neraka itu warnanya bukan merah, bukan biru, bukan kuning. Warnanya apa, Pak? Hitam. Bapak masih ingat siksaan paling ringan untuk penduduk neraka bagaimana? Seseorang berdiri di atas bara api, otaknya mendidih. Itu bukan otaknya doang yang merasakan panas. Panas kan berasal dari bawah api kan, dari bawah kaki. Otaknya mendidih berarti seluruh tubuhnya merasakan panas. Tulangnya, saraf-sarafnya, dagingnya, kulitnya, semua merasakan panas sampai otaknya mendidih. Dan itu adalah yang paling ringan. Masih pengen coba masuk neraka sebentar? La haula wala quwwata illa billah. Ada kan, Pak, ya? Manusia-manusia yang sok jago, ya. Saya bilang sama jamaah, nggak usahlah ngomong neraka, lagi masak mie instan tuh. Ada apa itu, Pak, namanya? Pakai apa, Pak? Teflon. Pakai apa? Panci ya? Nah, kan ada uapnya tuh, Pak. Coba deh sedetik aja di atas itu. Kuat nggak? Nah, itu baru uapnya loh, Pak. Belum langsung kena apinya. La ilaha illallah. Nah, itu gambaran bagaimana siksaan di neraka nanti. Jadi di neraka itu, Pak, kalau Bapak dengar kata-kata neraka, di neraka tidak ada udara yang sejuk. Ya, udaranya sumpek, bau busuk, nanah. Di situ ada luka-luka, orang yang disiksa di neraka banyak. Yang nggak ada, Bapak, bau seger kayak gini nih nggak ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tidak ada makanan sedikit pun, tidak ada air minum walaupun seteguk, walaupun setetes, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu gambaran neraka, ya. Makanya Allah ingetin ke kita, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Gimana cara jaganya? Belajar ilmu agama. Biar tahu yang halal supaya kita nikmatin, tahu yang haram supaya kita jaga diri dari yang haram tadi. Gitu, Pak, ya. Nih contohnya Nabi menjaga keluarga Nabi dari neraka. Yaitu Al-Hasan bin Ali, Pak, ya. Bukan Hasan Basri. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, siapanya Nabi? Cucu. Suatu hari di rumah Nabi, Al-Hasan nemu radhiyallahu anhu, nemu sebutir kurma. Pengen dimakan. Bentar lagi masuk mulut, Pak. Kata Nabi, kah. Kalau bahasa Indonesia, gitu tuh. Apa sih dipenging gitu. Nanti gitu. Kata Nabi, irmi biha, buang. Amma alimta anna la na'kulu sadaqah. Kamu nggak tahu kita tuh nggak boleh makan sedekah. Paham maksudnya, Pak? Nabi, keluarga Nabi haram makan sedekah. Kemudian intinya apa? Nabi dan keluarga Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Ya, sedekah bukan sedekah sunnah doang, Pak, termasuk zakat, ya, nggak boleh.
Kalau keluarga Nabi yang dikenal di Indonesia biasanya sebutannya apa? Habib ya. Orang-orang yang menisbatkan kepada keturunan Nabi biasa disebut Habib. Berarti kalau kembali ke hadis ini, para Habib boleh nerima sedekah tidak? Tidak. Nerima zakat tidak boleh. Terus bolehnya nerima apa? Hadiah. Kalau mau berkontribusi, misalnya ada keturunan Nabi misalnya ya, kita mau kontribusi, maka judulnya bukan sedekah, tapi apa namanya? Hadiah. Ya. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah. Siapa ini kemarin? Anaknya Ummu Salamah. Tinggal satu rumah dong sama Nabi, ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Biasa anak kecil, Pak. Lagi makan tuh senampan ada banyak makanan dipegang satu-satu kan? Enggak. Berarti anak orang Arab sama anak Indonesia sama aja ya. Dimanapun anak kecil sama aja. Ada makanan banyak tuh dipegang semua. Kata Nabi ya gulam, samillah, bismillah. Nah ini peringatan buat kita nih para keluarga. Dianjurkan ingetin keluarganya sebelum makan baca bismillah. Istrinya kan biasanya lagi semangat, lagi lapar, makan aja kan. Ingetin Mbak, sayang udah bismillah belum? Nah itu nanti lupa dia. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Gak apa-apa, saling ingetin ya. Suaminya juga lagi makan, diingetin sama istrinya ya. Udah bismillah belum gitu. Ya subhanallah. Begitu apalagi anaknya. Anaknya kalau mau makan nyuapin, biasanya ibunya nyuapin kan? Sebelum masuk ke mulutnya bilang, ayo nak, bismillah. Bismillah baru disuapin. Ya gulam samillah. Nah ini ada yang nanya nih. Bismillahnya ini apakah cukup bismillah makan atau bismillahirrahmanirrahim? Atau ada yang luar biasa lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, baru makan dia. Yang mana nih? Maka yang sunnah yang benar adalah cukup baca bismillah. Cukup, udah gitu ya. Baca bismillah langsung makan. Repot nanti kalau ya kan semakin kayaknya maknanya bagusan bismillahirrahmanirrahim deh. Ya udah bagusan Al-Fatihah. Sebelum makan baca Al-Fatihah bagus lagi. Iya enggak, Pak? Datang lagi orang datang, lanjut Al-Baqarah lebih bagus lagi. Oh, enggak bisa. Jadi cukup baca bismillah makan gitu. Makanya saya agak bingung kalau diundang kajian, di situ ada makanan, ada ya biasanya ya. Ustadz, sebelum makan pimpin doa Ustadz. Lah, doa makan kan bismillah. Saya bingung doanya gimana ini. Masya Allah ya. Jadi kapan waktu kalau mau makan, udah baca aja bismillah langsung makan ya, demikian. Gak usah dipimpin doa, nggak apa-apa insyaallah. Kemudian wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Nah, ini harus sering-sering, jangan sampai bosan ngingetin anaknya. Biasanya anak kita lupa ya. Tangan kiri lagi. Kadang-kadang orang udah gede juga lupa. Kemarin saya nyontohnya apa, Pak? Makan gorengan, ya tahunya di kanan, cabenya sama aja makan pakai tangan kiri itu. Iya nggak, Pak? Ngaku kan? Iya, karena kita lupa. Nah itu jangan sampai ya. Sekarang udah belajar, harus pakai tangan kanan. Gitu. Kadang-kadang kita juga lebih sayang gelas bersih. Bapak makannya pakai tangan kanan, nggak pakai sendok. Pengen minum, begini Pak dia minumnya, set, nah gitu. Bener nggak Pak? Ya kan? Ya Allah, pegang aja Pak, gelas kotor dicuci, ya nggak Pak? Iya, itu dia harus dirubah itu ya, harus dirubah. Jangan, itu bisikan syaitan dia. Biar megang pakai tangan kiri dia. Udah, kita katakan pegang aja pakai. Kalau sayang gelasnya ya selesai dulu makannya, cuci tangan, baru minum pakai tangan kanan. Kalau seret gimana? Ya udah pegang aja. Gelas kotor tinggal cuci. Yang sunnah makan minum pakai tangan kanan. Ini kamera belakang atau depan? Kalau kamera depan
Kelihatannya kiri Pak ya. Fitnah lagi jadinya. Ya Allah. Emang agak susah Pak hidup kalau cari ridho manusia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin engkau dapatkan. Iya nggak Pak? Bapak tinggal di suatu tempat, ya kompleks lah. Pengen satu kompleks semuanya ridho sama Bapak, mustahil. Dimanapun kita tinggal pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi mulai sekarang tinggalin itu prinsip membuat ridho manusia, membuat senang manusia. Cari ridho Allah, nanti Allah akan menumbuhkan keridoan pada hati manusia. Gitu Pak ya. Kembali ke sini lagi. Berikutnya Mbak, wakul mimma yali, dan makanlah yang terdekat. Ya, gimana nih Pak? Di satu nampan makanan kesukaan Bapak ada di sebelah sana Pak. Hah? Diputer nampannya. Nggak apa-apa ya. Pak punten ya saya pengen itu. Nah, kan yang penting ada konfirmasi Pak ya. Nah, gitu. Kata Nabi makan yang terdekat. Tapi biasanya kalau Bapak jaim-jaim, nanti aja lah saya juga bisa beli itu mah. Nah, biasanya gitu ya. Diempet. Nanti aja lah saya beli di sana. Malu dia mau ngambil yang jauh ya. Jadi intinya baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang terdekat. Gitu Pak ya. Sama satu lagi Pak, ada fikih Pak. Jadi kalau makan bareng-bareng, ya kita, wilayah kita itu, ini satu nampan nih Pak ya, berlima biasanya ya. Itu jangan ngelebar-lebar ke sana-sana Pak. Ya biasanya nggak semua orang suka sama kita. Orang jijik juga kan Pak ya. Bapak mau makan kukunya hitam lagi. Waduh. Itu udah. Yang mau makan mana gimana gitu ya. Nah itu ada wilayahnya itu. Udah saya wilayah sini aja gitu ya. Sama kalau Bapak minumnya bareng-bareng, biasanya ada apa? Botol air mineral yang gede itu ya. Nah itu jangan langsung ke mulut Pak, ada fikihnya juga. Bapak cari gelas, nggak boleh minum dari teko langsung ke mulut, tidak boleh. Ya, salah satu faedahnya supaya orang lain tidak merasa jijik. Jadi kalau dari teko atau gelas dari botol yang besar dituang dulu ke gelas gitu. Kalau nggak ada gelasnya gimana? Gimana Pak? Ya darurat Pak ya, misalnya di hutan atau di mana ya minta, saya izin ini ya, jangan nempel, bisa nggak? Bisa lah laki-laki mah ya, nggak tahu perempuan ya. Laki-laki gampang minum tidak nempel. Intinya gitu Pak ya. Kemudian berikutnya, hadis ini sudah lewat kemarin, kita ulangi lagi. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hati-hati Pak. Ini bentar lagi masa kampanye ya. Nah, ini dalilnya. Mudah-mudahan sampai kepada mereka. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Cukuplah pelajaran dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada Umar ibn Khattab, apa yang diucapkan Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau zaman sekarang kepilih, apa yang dibilang? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia tidak takut pertanyaan nanti di hadapan Allah SWT. Umar Pak saking takutnya nanti tanggung jawab di hadapan Allah tuh Pak, malam ronda Pak. Malam orang-orang tidur, Umar keliling memastikan jangan-jangan ada warga saya yang kelaparan, warga saya yang dizolimi, saya ada di situ. Padahal kalau dipikir Pak ya, mampu nggak Umar keliling dunia ekspansi
wilayah kekuasaan Islam. Maksudnya ronda ke Syam, ronda ke Persia, Romawi waktu itu kan ditumbang di masa Umar kan? Ke Mesir mampu tidak? Tidak mampu. Tapi Umar berusaha semampunya. Mampunya di Madinah, ya sudah di Madinah. Wilayah lain sudah ada wakil kan? Itulah orang mukmin. Yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin. Artinya kalau Allah nanti nanya di akhirat, wahai Umar, apa yang telah engkau lakukan? Ada jawaban. Walaupun rondanya hanya di Madinah saja. Dan subhanallah Pak, Allah berikan faedah yang begitu besar. Bapak kenal Umar bin Abdul Aziz tidak? Nggak kenal Pak ya? Nanti pulangnya kenalan Pak ya. Buka YouFit, ya kan? Buka Google dulu kan. Ketik YouFit, ketik Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak males baca, udah di YouTube aja deh. Sambil makan malam, sambil dengar ceramah. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Abdul Aziznya itu cucunya Umar, Pak. Umar Ibn Khattab. Berarti Umar bin Abdul Aziz siapanya Umar? Umar siapanya Umar? Cicitnya. Luar biasa, Pak. Ini salah satu yang mungkin jarang orang zaman sekarang kayak Umar ini. Yaitu ketika Umar Ibn Khattab sedang ronda, lewat di balik tembok ya, ada dapurnya orang gitu loh Pak. Kan biasa gitu ya, kita lewat juga ya, di pinggir jalan ternyata itu dapur balik tembok ya. Ada seorang ibu lagi mencampur susu dengan air. Ditegur sama anak wanitanya, wahai ibu, Umar telah melarang kita mencampur susu dengan air. Amirul Mukminin. Kata ibu apa? Umar nggak lihat, campur tuh. Anaknya bilang apa? Robnya Umar melihat. Luar biasa itu. Umar ngedengar kayak gitu geter Pak. Ibunya tadi bilang apa? Nyepelein kan? Ya Umar nggak lihat ini, dicampur susu sama air. Kata anaknya apa? Robnya Umar melihat. Itu Umar langsung bergegas pulang ke rumah. Anaknya Umar kan banyak kan? Yang laki-laki ditanyain, siapa yang mau nikah? Wah, gitu. Luar biasa. Ini namanya apa ya bahasanya ya? Peluang. Ini kalau ditunda-tunda nanti wanita baik ini diambil sama orang ya kan? Umar langsung nanya, siapa kalian yang mau yang siap nikah? Akhirnya majulah salah satu anaknya Umar Ibn Khattab. Saya lupa nama anaknya siapa. Nah dinikahkan sama wanita tadi yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil pernikahan tersebut lahir namanya siapa? Abdul Aziz. Nah, dari Abdul Aziz inilah nanti punya anak siapa namanya? Umar. Kenapa saya cerita Umar bin Abdul Aziz? Sayang kalau Bapak nggak tahu biografinya, Pak. Di masa Umar bin Abdul Aziz timbul tanda-tanda hari kiamat. Sampai pada takut orang di masa itu. Tahu nggak Pak, apa tanda hari kiamat ketika itu? Susah nyari orang yang nerima sedekah. Di masa Umar bin Abdul Aziz, zakat diekspor keluar Madinah. Allahu Akbar. Di saat negara lain ekspor biji-bijian, ini yang diekspor apa Pak? Zakat. Disalurkan ke penduduk luar Madinah. Kayak apa jujurnya itu? Luar biasa. Bapak kalau baca rumahnya Umar bin Abdul Aziz, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz pakai baju biasa ya. Ya kayak rakyat biasa, lagi nambal rumahnya Pak. Yang dari kayu itu ditambal. Masya Allah. Tapi rakyatnya sejahtera. Kenapa? Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Jadilah sejahtera rakyatnya ya, subhanallah. Tapi Pak, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ternyata rakyat di masa Umar bin Abdul Aziz belum siap dipimpin oleh orang yang adil, yang jujur. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dibunuh juga. Ya, di masa Umar, gini Pak,
Di masa Rasulullah SAW, rakyatnya siapa? Abu Bakar. Di masa Abu Bakar, rakyatnya siapa? Hah? Umar, ya kan? Abu Bakar kan meninggalnya kenapa? Sakit, ya kan? Di masa Umar, banyak orang-orang Syiah, orang Majusi yang tidak terima negaranya ditaklukkan oleh Umar ibn Khattab. Nggak siap rakyatnya kan? Akhirnya Umar dibunuh. Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu orang mana? Orang Majusi. Ketika Umar dibunuh, ya sebelum terbunuh Umar nanya, siapa yang menusuk saya? Kan subuh-subuh kan? Jadi Abu Lu'lu tuh dari malam sudah di pojokan masjid, Pak. Dulu listrik belum ada. PLN udah ada belum masa Umar? Belum ada, ya. Makanya orang munafik, Pak, sholat isya, sholat subuh, datang ke masjid nggak? Enggak. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, Pak, ya. Orang munafik, kata Nabi, sholat isya, sholat subuh, datang nggak ke masjid? Enggak. Asqalu sholatin alal munafiqi sholatul isya wal fajr. Atau sholatul fajr wal isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat apa, Pak? Isya sama subuh. Ya. Kenapa? Iya. Nggak ada lampu di zaman Rasulullah SAW. Karena kebiasaan Nabi kalau habis sholat tuh balik ke jamaah. Ngapain? Absen, Pak. Dilihat sahabat yang nggak hadir siapa? Kenapa? Kalau sakit dijenguk. Kalau ada apa-apa ditolong. Jadi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga sholat subuh itu masih gelap. Maka Abu Lu'lu itu sembunyi di pojokan masjid dari malam, Pak. Di pojokan masjid. Dan sudah siap di tangannya pisau yang sudah direndam dengan racun. Inilah penyebabnya Umar cepat meninggal. Maksudnya secara ilmu kedokteran, Pak, ya. Kalau secara agama kan ajal itu apabila sudah tiba la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ya. Semua sudah dituliskan. Ya. Nah, disitulah ketika Umar bin Khattab ngimamin, ya. Nah, kalau ambil pelajaran dari masa Umar, berarti yang mimpin suatu negara, mimpin suatu wilayah, paham agama tidak, Pak? Paham. Sampai boleh jadi imam itu, ya. Nah, dari situ ya, hendaknya orang yang menjadi pemimpin itu ngerti agama. Kenapa? Kalau dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mengerem. Suatu saat ingin memanipulasi data, Allah melihat saya. Pengen menyelewengkan dana, Allah melihat saya. Nah, itu manfaatnya pemimpin yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kisahnya, Pak, setelah Abu Lu'lu menusuk Umar, itu nggak berhenti di situ, Pak. Dia membabi buta serang sahabat itu, kalau nggak salah ada 3 orang terbunuh juga, Pak. Akhirnya ada sahabat yang punya berinisiatif buka jubahnya, ditangkap pakai jubahnya itu Abu Lu'lu. Ternyata dia bunuh diri. Nah, yang menarik, ketika Umar ibn Khattab menjelang wafat, ya, kan sama sahabat dibawain jus, minum, minumannya keluar lagi dari lukanya. Tabib yang di situ hadir, wah, Umar kayaknya nggak bakal ketolong. Umar nanya, yang nusuk saya siapa? Diceritainlah, Abu Lu'lu al-Majusi. Apa kata Umar? Alhamdulillah, yang Allah takdirkan pembunuh saya bukan dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya apa, Pak? Berarti di zaman Umar belum ada fitnah. Tahu fitnah nggak, Pak? Fitnah itu ujian. Maksudnya di sini ujiannya syubhat, Pak. Jadi fitnah dibagi menjadi 2. Oh, panjang ini, Pak. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Yang dimaksud Umar ini fitnah apa? Syubhat. Utsman bin Affan pembunuhnya agamanya apa? Islam. Ya kan?
Ali bin Abi Thalib yang bunuh agamanya apa? Islam. Berarti sudah ada fitnah, sudah ada syubhat di kepalanya. Muslim bunuh muslim berarti syubhat. Nah, ketika Umar tahu yang bunuh dirinya itu orang musyrik, alhamdulillah. Tuh, Pak. Luar biasa, Pak. Orang-orang terdahulu itu dapat musibah, ucapnya apa? Alhamdulillah. Jadi ingat, tadi subuh saya nyimak sedikit ya, Ustaz Fat di Al-Hanif. Orang yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Ya gimana nggak banyak, dapat senang dia alhamdulillah, dapat musibah juga alhamdulillah. Udah sanggup Bapak ya? Kalau Bapak dapat musibah bilang alhamdulillah, sudah naik level, Pak. Masya Allah. Dulu sebelum ngaji mungkin setiap dapat ujian, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, pokoknya kayak orang yang paling sengsara lah. Padahal mah ya Allah. Jadi ingat sesuatu saya. Untung bawa kitabnya. Tahu nggak Pak tafsir ayat Innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa itu Pak? Hah? Ayo. Surat apa itu Pak? Al-Adiyat. Sering dengar kan Pak? Oke, kalau saya jarang baca itu ya. Saya baca ini surat panjang-panjang terus. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa makna lakanud? Kafurun juhudun. Ingkar, Pak. Kufur nikmat. Kenapa dibilang kufur nikmat? Kata Al-Hasan Al-Basri ya. Bentar. Mana lagi nggak ketemu? Nah ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, huwa alladhi ya'uddul masaiba wa yansa ni'amallahi alaihi. Manusia itu yang diingat-ingat musibah terus. Dia lupa kalau Allah memberi nikmat kepada kita tidak terhitung. Iya nggak Pak? Sakitnya berapa hari sih Pak? 2 hari, 3 hari. Allah kasih sehat berapa tahun? Puluhan tahun, iya nggak? Tapi kita ingatnya sakitnya doang. Subhanallah. Betul kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Manusia itu sering ingat-ingat musibah, tapi lupa ingat-ingat nikmat yang Allah kasih ke kita. Ya? Subhanallah. Makanya wajar ketika Nabi Ayub alaihissalam, ya 1 menit lagi. Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa musibah ya, penyakit, harta, anaknya meninggal, diusir dari tempat tinggalnya, ya, apa namanya, kampungnya Pak. Nabi Ayub itu diusir Pak, kan sakitnya seluruh tubuh. Di bahasanya apa Pak? Isolasi ya. Nah, istrinya nanya, wahai suamiku, Anda itu Rasulullah, kenapa nggak doa kepada Allah? Langsung diijabah kan? Doa Rasul diijabah nggak? Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, aku diberi nikmat oleh Allah 20 tahun. Aku ingin bersabar 20 tahun. Subhanallah. Kalau kita Pak sakit, kalau bisa nanti malam sembuh. Iya kan? Ini masih ada 2 hadis lagi ya. Insya Allah nanti pertemuannya akan datang kita sampaikan. Soalnya bagus banget ini hadisnya. Sayang kalau kita nggak sampai ya. Yaitu tentang didik anak sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun boleh pukul. Nah pukulnya itu boleh pakai sarung tinju atau enggak gitu kan. Nah nanti kita bahas insya Allah ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.